Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam serta nikmat umur sehingga kita masih diberi kesempatan untuk mengikuti kegiatan pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa juga kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabatnya dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, perkenalkan kami dari program studi Pendidikan Agama Islam semester 2 Institut Agama Islam Negeri Sorong. Di sini kami akan menjelaskan kepada kalian bagaimana sih sejarah dan kondisi pendidikan agama Islam di wilayah Papua Barat, terutama di Sorong Raya. Ayo, ikuti dan simak video kami sampai selesai ya. Papua adalah provinsi yang terletak di bagian timur negara Indonesia. Merupakan salah satu provinsi terluas di Indonesia dengan total luas area sekitar kurang lebih 421 km persegi yang didiami oleh sekitar 2,1 juta jiwa dengan tingkat kepadatan 482,73 per kilometer serta keragaman bahasa daerah dan jumlah suku lokal yang mencapai 412 suku asli. Provinsi Papua juga merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki status otonomi khusus sejak tahun 2001. Keragaman ini kemudian lebih bertambah ketika masuknya para migran dari luar Provinsi Papua, baik secara pemerintah transmigrasi maupun secara sukarela yang kian hari terus bertambah jumlahnya. Hal ini juga secara tidak langsung berdampak terhadap peningkatan pemeluk agama di Provinsi Papua secara umumnya dan secara khusus di Kota Sorong. Agama Islam merupakan agama yang dikenal juga sebagai rahmatan lil alamin, yang berarti agama yang membawa ketenangan dan juga kasih sayang bagi seluruh umat Islam maupun alam semesta. Selain itu, agama Islam juga dikenal sebagai agama yang membawa kedamaian karena seluruh aspek kehidupan manusia, baik itu dari segi ketauhidan, muamalah, dan lain sebagainya telah diatur dalam Al-Quran dan juga hadis. Melalui proses pendidikan secara sadar dan mendidik seseorang membentuk karakter yang lebih baik dari sebelumnya. Dan zaman sekarang pendidikan merupakan hal yang sangat dibutuhkan oleh setiap orang, sehingga semua orang berlomba dalam mendapatkan pendidikan yang lebih layak, guna mendapatkan disiplin, keilmuan, dan sebagai bekal di dunia dan di akhirat. Selain memperoleh pendidikan umum, seseorang juga ingin mendidik anak-anaknya dengan pengetahuan agama, sehingga dapat berakhlak yang baik dalam berkehidupan di era perkembangan zaman yang semakin hari semakin pesat.
Dan sehubung dengan tema dari video kami kali ini terkait bagaimana sih sejarah dan pendidikan Islam di wilayah Papua. Jadi gini teman, pendidikan Islam di wilayah Papua terkhusus di tempat saya berdiri saat ini yakni di Sorong Raya, Papua Barat Daya, perlu untuk senantiasa dioptimalkan. Mengapa demikian? Sebab wilayah ini masih dikategorikan sebagai wilayah yang tingkat keragaman budaya dan juga agama yang cukup tinggi. Maka dari itu, terkait dengan pendidikan Islam perlu untuk senantiasa dioptimalkan, mengikuti perkembangan zaman agar seluruh wilayah di Papua ini dapat terjangkau dengan pendidikan Islam, seperti halnya di wilayah-wilayah terpencil, di distrik pegunungan dan pulau-pulau kecil lainnya. Masuknya pendidikan Islam ke Papua dimulai pada abad ke-19 melalui penyebaran agama Islam oleh para pedagang dan ulama yang datang dari daerah lain. Mereka membawa agama Islam serta pendidikan agama Islam ke wilayah Papua, meskipun proses berlangsung secara bertahap dan tidak seragam di seluruh wilayah Papua. Masuknya pendidikan Islam di Papua merupakan hasil dari sejumlah faktor historis yang meliputi penyebaran agama Islam oleh pedagang dan ulama di wilayah lain Indonesia seperti Maluku dan Sulawesi. Kontak dengan pedagang Arab juga mempengaruhi penyebaran agama Islam di wilayah ini. Pada awalnya, penyebaran agama Islam di Papua lebih terfokus pada bagian pesisir utara dan timur laut Papua. Pendidikan Islam di Papua dimulai dengan mendirikan madrasah dan sekolah-sekolah agama Islam yang ditujukan kepada anak-anak lokal untuk memberikan pendidikan Islam secara maksimal. Dan meskipun pendidikan Islam di wilayah Papua dilakukan secara bertahap, akan tetapi pendidikan Islam telah menjadi bagian terpenting dari identitas keagamaan di wilayah Papua. Dan meskipun realitanya Papua mayoritas beragama Nasrani, tentu juga ada komunitas Muslim yang cukup signifikan di Papua. Dan sebagaimana dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, sebagaimana ia berdakwah tidak memandang objek sasaran tertentu sebagai bentuk strategi dakwah untuk menyebarkan Islam ke seluruh dunia, maka kita sebagai umatnya meski patut mencontoh perilaku strategi dakwah beliau. Terkait pendidikan Islam di wilayah Papua, utamanya di lingkungan Sorong Raya, berdasarkan pengamatan telah kami jumpai lembaga-lembaga formal seperti Madrasah Aliyah Kota Sorong yang sangat terkenal di wilayah ini. Kemudian ada MAN IC, SMA IT Peradaban Islam, dan sekolah formal lainnya yang bernuansa Islam. Dan juga terdapat lembaga non-formal seperti Pesantren Hidayatullah, Al-Ghuraba, Nur Yakin, dan TPTPA yang letaknya kini hampir ada di seluruh penjuru wilayah Papua terkhusus di wilayah Sorong Raya. Sehingga dengan adanya lembaga pendidikan tersebut maka mampu mendorong proses penyebaran pendidikan serta nilai-nilai agama Islam bagi masyarakat muslim di Papua. Dan teman-teman, apakah pendidikan Islam di wilayah Papua selalu berjalan mulus atau justru malah sama dengan yang didapati oleh Rasulullah SAW ketika berdakwah, yakni ada tantangannya tersendiri? Dan jika ada tantangan, tentu saja ada cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi tantangan tersebut. Misalnya, peningkatan infrastruktur, peningkatan kualitas tenaga pendidik, perancang kurikulum yang relevan dan mudah dipahami, penggunaan teknologi, dan sebagainya. Sehingga dengan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan, pendidikan agama Islam di Papua dapat terus ditingkatkan untuk meningkatkan kualitas hidup dan perkembangan sosial ekonomi masyarakat setempat. Oke guys, jadi itulah gambaran singkat terkait pendidikan Islam di wilayah Papua, terutama di lingkungan Sorong Raya. Harapannya semoga dari tantangan yang telah kami sebutkan tadi bisa menjadi acuan bagi kedepannya dalam mengembangkan pendidikan Islam di wilayah Sorong Raya, sehingga karakter, moral, maupun akhlak seorang muslim di Papua dapat terus terjaga dan meningkat seiring berkembangnya zaman. Dulu, sekarang, sampai kapanpun tidak ada yang bilang jalan dakwah itu mudah. Tapi dua kali Allah berkata, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Bersama kesulitan ada kemudahan. Ingat, bersama, bukan setelahnya atau ada jedanya. Maka bersyukurlah, insya Allah kita pasti bisa. Ingat ya guys, see you.
Dan teman, mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan dalam penyampaian video kami kali ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perang sampai kapan pun tidak ada yang bilang. Lupa. Papua adalah posisi. Ulang. 3. Tidak. Dapat lembaga pendidikan non formal Karena realitas Papua, realitas bagaimana sekarang. Itu saja. di antaranya aksesibilitas dan infrastruktur, keterbatasan sosial. Satu hal yang penting sehingga dengan pendekatan merasa takut akan penolakan dan juga akan ajaran agama Islam tanpa merasa takut akan 3. dari mana atau justru malah mereka selalu berjalan mulus atau justru sama dengan yang didapati oleh Rasulullah ketika berdakwah. Kenapa jadi dakdik? 1, 2, 3, jalan. Dan teman, jika ada kesalahan kata maupun perbuatan dari penyampaian video kami kali ini mohon dimaafkan. 2, 3. Oke, dan teman, jika ada kesalahan kata maupun 1, 2, 3. Oke, dan teman, Jangan. Bismillah. oke, teman. Oke, 1, 2, mulai. Sudah? Mulai. Bentar. Oke, mulai. 1, 2, 3. Dan teman, mohon maaf. Dan teman, mohon maaf bila bukan mulai. Aduh. Dan teman, mohon maaf. Saya nggak senyum. 1, 2, 3. Dan teman, mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan dalam penyampaian video kami kali ini. Akhirul kalam maupun perbuatan dalam penyampaian video kami kali ini. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan teman, mohon maaf apabila Oh iya. Dan teman, mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam kali ini. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Ayo.
ikuti dan weh jalan. Masalahnya bicara sedikit saja. Ayo ikuti dan simak. Itu kan saya bilang juga apa kita sudah jalan ke sana. Mana kamu jalan? Tunggu. Saya sama Tara maju. Tapi kan nanti di ini. Nah, ini bagus nih. Anu apa? Bagus. Ini agak melengkung. Nah gitu. Tara agak gitu. Baru kalian? Masa di sini? Iya, kita dua nanti di sini. Harusnya Munira dan Mutia yang tengah lah, berarti mereka ada ke depan. Kan nggak cocok nih, kayak nggak seimbang lah. Harusnya Mutia dengan Munira depan, dia ada ke sana. Macam badannya ada ke sini. Ini kurang. Oke. And rolling. 1 2 3 masuk. Action. Masuk. Sabar. Tak. 1 2 3 masuk. Tak. Ayo 1 2 3. Alif kurang ke kiri. Itu kok pas mau masuk udah kasih nyala aja. Oke. Habis itu ini. Coba ambil. Ya. Langsung. Bagaimana sih? Set. Untuk agama Islam Negeri Sorong akan memperkenalkan kepada kalian menjelaskan kepada kalian bagaimana sih sejarah dan kondisi pendidikan agama Islam di wilayah Papua, terutama di Sorong Raya. Iya. Tuh, ganti kamera. 1 2 3. Ayo guys, ikuti dan simak video kami sampai selesai ya. Lari. Kita tuh maksudnya sudah Haris. Kita sudah di jalan, tidak kelihatan. Gini tuh, barusan begini enggak? Sudah putar. Coba. Set. Set. Nanti serba kedengaran bocor. Serba kedengaran. Nanti nggak kedengaran enggak. Nanti kan pakai itu, nggak kedengaran suara. Habis itu kalau kita dua masuk dari sini bagus nggak? Coba. Ayo masuk sama-sama. Presisi nggak? Kurang. Masuk. Set. Mas, set. Sabar. 1 2 3 set. Oke, ayo 1. Ayo. Pas ini yang sebelah si pegang kamera. Ya. Ya. Kita balik kanan juga kanan. Lo gitu. Ngapain ke pramuka Kan tuh? dia kan lo gitu. Iya, ke jalan. Weh, sabar nih, sampai bentar nih. Kamera sini kalian main-main depan. Simulasi pantai. Ayo coba kita maju. Semangat lah. Ayo ikuti dan simak video kami. Kayak so asik gitu loh. Maju. Ayo begini. Gitu. Berarti nggak perlu ke sana.